Ketika seseorang mati, maka tubuhnya akan mengalami berbagai perubahan fisik. Proses itu dimulai dari perubahan warna tubuh yang menjadi pucat, suhu tubuh menurun, dan akhirnya terjadi proses pembusukan. Jasad akan membusuk hingga akhirnya hilang dalam tanah. Namun ada sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ada 10 golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur, dan akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jalazat TV. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Silahkan tuliskan juga doa dan harapannya, agar kita aminkan bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ada 10 golongan orang yang jasadnya tidak akan busuk dan hancur setelah meninggal. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Para Nabi. Kelompok pertama yang disebut hadis bahwa jasadnya tidak hancur dimakan tanah adalah jasad para Nabi. Menurut Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat yang mengutip hadis dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah mengenai bagaimana sholawat dari umatnya diperlihatkan padanya. Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah hari yang paling utama untuk kalian. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu terjadi tiupan dan teriakan. Karena itu perbanyaklah sholawat kepadaku karena sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya sholawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal engkau sudah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi. 2. Para ahli jihad fisabilillah. Siapakah yang termasuk golongan ini? Apakah hanya mereka yang berperang di jalan Allah saja? Ternyata tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia telah berjuang di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menjaga dirinya agar tidak mengharap pemberian orang lain, maka ia berjuang di jalan Allah. Apabila ia bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia berjuang di jalan Allah. Dan apabila ia pergi bekerja untuk mencari kebanggaan diri dan kepuasan duniawi, maka ia berjuang di jalan syaitan. Menurut hadis ini, mereka yang bekerja untuk menafkahi keluarga, juga termasuk ke dalam salah satu orang yang berjihad fisabilillah. 3. Para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Mereka ini adalah golongan yang dimuliakan Allah. Allah telah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa sesungguhnya para ulama mempunyai derajat-derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat, yang jarak antara dua derajatnya adalah perjalanan 500 tahun. Maka bisa difahami jika bumi pun menjaga jasad mereka hingga hari kiamat. 4. Para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam. Melansir laman Islamic Research Foundation International, kala itu, Syekh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali para syuhada perang Uhud. Hal tersebut dilakukan karena banjir terjadi di makam sebelumnya yang membuat kuburan para syuhada terbongkar. Syekh Muhammad berkata bahwa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk bahkan setelah 1400 tahun lamanya. Berikut keterangan dari Syekh Muhammad. Di antara jenazah itu, ada Hamzah radhiyallahu anhu. Ada luka di bagian hidung, telinga, dan perutnya. Dia meletakkan tangan di atas perutnya. Ketika kami mengangkat tangannya, darah mengalir seolah-olah dia meninggal 1 jam yang lalu. Seorang ilmuwan muslim Dr. Abdul Hamid Al-Qudah menjelaskan fenomena ini melalui risetnya. Dr. Abdul berkata bahwa mikroba juga merupakan salah satu makhluk Allah yang patuh pada perintahnya, layaknya makhluk Allah lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk tidak mendekati tubuh para syuhada dan mereka melakukannya. Ada juga banyak tanda lain, seperti wajah yang tersenyum, berdarah, berkeringat, tumbuh janggut dan aroma mus. 5. Para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Menurut Ahsan Tudoni dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam Perspektif Hadis, Rasulullah pernah menyebut bahwa jasad para penghafal Al-Quran atau hafiz Quran dilindungi oleh Allah, sebagaimana perintahnya pada bumi untuk menjaga jasad tersebut.
Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya? Hadis riwayat Dailami. 6. Pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan adil dinilai tinggi dalam Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, amal kebaikan sehari dari seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menyatakan, Rasulullah bersabda, orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan memperoleh kedudukan dekat dengannya adalah seorang pemimpin yang adil. Orang yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat dan mendapat tempat paling jauh darinya ialah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa pahala perbuatan adil seorang pemimpin lebih besar dibanding ibadah selama 60 tahun? Sebab keadilan akan menciptakan ketenangan bagi seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Sebaliknya, ketidakadilan berarti menzolimi sebagian masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, ketidakadilan juga dapat menyulut fitnah, pertikaian, bahkan menjurus pada perang saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Muazin yang tidak meminta imbalan. Setinggi apakah kedudukan seorang muazin dalam Islam, sehingga mendapatkan kehormatan jasadnya tidak akan membusuk hingga hari kiamat? Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muazin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasai. Demikian tinggi kedudukan seorang muazin, selama ia ikhlas menjalankan tugasnya sebagai salah satu yang menyiarkan syariat Islam. 8. Wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak serta senantiasa taat pada perintah Allah. Dalam Islam, wanita yang meninggal sewaktu melahirkan dianggap mati syahid. Hal ini karena proses kehamilan yang dialami seorang ibu tidaklah mudah. Bahkan, ia harus berjuang dengan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada dua orang, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya, maka dia akan mendapat pahala yang setimpal. 9. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. Orang ini pun termasuk ke dalam mereka yang digolongkan mati syahid. Mempertahankan kehormatan diri dan agama adalah tindakan yang mulia. Dari Said bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 10. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat, jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman yang senantiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata, bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat, kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari redaksi hadis ini menyebutkan, bahwa manusia yang meninggal pada hari Jumat bukan terbebas dari azab kubur, melainkan dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Dengan itu, si mayat yang seharusnya mendapatkan siksa, bisa jadi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 10 golongan orang yang jasadnya tidak akan membusuk hingga hari kiamat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang amal kebajikan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.